Bab 291, Skema Daging Pahit. Gao Jiajun masuk ke mobil Ye Bufan. Begitu mereka berdua pergi, ponselnya berdering. Setelah panggilan tersambung, pihak lain berkata, "Halo Tuan Gao, saya Sekretaris Wali Kota Zhu. Saya ingin mengonfirmasi dengan Anda investasi 10 miliar tersebut. Apakah Anda berinvestasi atau divestasi? Perjanjian sebelumnya, besok kota Jiangnan upacara investasi skala besar akan diadakan, namun sikap Gao Jiajun belum jelas, jadi Zhu Yucheng meminta sekretarisnya menelepon untuk mengonfirmasi." Petik 2. Zhu Yucheng berkata, "Berikan nomor teleponnya kepada wali kota Zhu dan saya akan memberitahunya." Petik 2. Oke, tunggu sebentar. Sekretaris memberikan nomor telepon kepada Zhu Yucheng, dan Gao Jiajun berkata, "Teman lama, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Dokter Ye baru saja menyembuhkan kondisi saya sepenuhnya, dan saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Kali ini investasi saya di kota Jiangnan tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga berlipat ganda. Saya memutuskan untuk berinvestasi 20 miliar. Mendengar berita tersebut, Zhu Yucheng sangat terkejut, lalu dia menjadi bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Selamat untukmu." Baginya, investasi 10 miliar itu sangat penting. Hampir setara dengan total investasi tahunan di kota Jiangnan. Alasan mengapa dia menolak sebelumnya sepenuhnya karena wajah Ye Bufan. Sekarang situasinya telah berubah. Tidak hanya memiliki 10 miliar investasi telah dihemat, itu sudah 2 kali lipat, yang jelas merupakan pencapaian politik yang luar biasa. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Ye Bufan tiba-tiba berubah pikiran, itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Telepon. Tian Seng berdiri di depan seorang pemuda di kota Jiangnan, dengan ekspresi hormat. Di antara 3 generasi keluarga Tian, ada 3 yang paling terkenal, satu adalah putri tertua, Tian Ruyi, dan yang lainnya adalah putri tertuanya, Tian Ruyi. Putra tertua, Tian Pojun. Yang lainnya adalah Tian Seng. Ia terkenal karena keceriaannya, sedangkan 2 lainnya adalah sosok yang menonjol di kalangan generasi muda di kota Jiangnan. Momen, saudaraku, saya mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Ye Bufan. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Kedokteran Jiangnan. Dia sekarang memiliki sebuah restoran, pabrik farmasi, dan klinik medis. Tian Pojun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Kenapa aku punya saudara yang tidak berguna sepertimu? Dan bagaimana aku bisa diinjak-injak seperti ini oleh seorang dokter kecil?" Petik 2. Tian Seng berkata, "Saudaraku, ini bukan salahku, itu karena anak itu terlalu terampil, jadi kamu harus membantuku, kalau tidak aku tidak akan bisa menelan nafas ini." Petik 2. Demi wajah keluarga Tian kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Tian bisa mendapatkan pijakan di Provinsi Jiangnan di masa depan? Tian Pojun berkata dengan penuh semangat, "Ayo lakukan ini. Sekarang kamu membawa orang untuk menghancurkan restorannya, memberinya pelajaran, dan mengambil kembali barang-barang yang diambil." Petik 2. Tian Seng berkata, "Saudaraku, mengapa kamu menghancurkan restorannya, bukan klinik medisnya? Saya mendengar bahwa anak laki-laki bernama Ye menghabiskan waktu di pusat kesehatan setiap hari. Berapa harga sebuah klinik medis yang rusak? Dia masih seorang compang camping yang sedang bersiap untuk direnovasi. Dimanapun dia berada, dia harus segera kembali setelah restorannya hancur." "Aku tahu, saudaraku," Tian Seng berkata, "tetapi orang-orangku bukan tandingannya." Petik 2. Sebagai playboy terkenal dari keluarga Tian, dia hanya memiliki sedikit sumber daya. Tapi Tian Pojun berbeda. Sebagai generasi ketiga dari garis keturunan langsung keluarga Tian dan penerus masa depan, dia mengendalikan sebagian besar kekuatan dari keluarga Tian. "Ini mudah ditangani, saya akan mengirimkan 10 pengawal pribadi, dan membiarkan burung nasar pergi bersamamu." Tian Pojun berkata, "Beri pelajaran pada anak itu, tapi ingatlah untuk tidak membunuh siapapun, jika tidak, semuanya tidak akan berakhir dengan baik." Terima kasih saudara. Tian Seng dipenuhi dengan kegembiraan. Herring adalah salah satu dari sedikit master yang diundang oleh keluarga Tian,
dan budidayanya telah mencapai tahap awal tingkat Suan. Menurutnya, selama Hering mengambil tindakan, dia pasti akan menginjak-injak Ye Bufan sampai mati. Hai Bufan, tunggu saja sampai aku datang dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Petik 2. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan kemudian bergegas menuju restoran Zui Jiangnan bersama Hering dan seorang pengawal. Setelah dia pergi, Tian Po Jun memikirkannya dan tampak sedikit gelisah. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon lain. Direktur Zhang, saudara laki-laki saya telah membawa orang ke restoran Jiangnan. Tolong carikan beberapa orang untuk membantu saya di sana. Jaga itu. Di dalam mobil, Ye Bufan sedang mengajari Gao Jiajun bagaimana melakukannya nanti. Tuan Gao, menurut metode saya, Anda akan merasa sedikit bersalah setelah beberapa saat. Gao Jiajun menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama saya bisa mendapatkannya kembali, saya bisa melakukan apa saja. Petik 2. Itu saja, tunggu sebentar. Kamu pergi sesuai dengan kecepatan normal dulu, berikan hadiah dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf. Jika pada akhirnya kamu masih tidak bisa memenangkan pengampunan Bibi Zihan, maka gunakan trik. Pahit ucapnya sambil menyerahkan 2 kantong darah. Ini dari porselen. Aku mengambilnya dari dokter anakku. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu Bibi Zihan dan Dakiang bahwa penyakitmu belum sembuh sama sekali. Kehidupanmu yang baik hanya tersisa 3 hari. Sekarang kamu benar-benar kembali ke masa lalu. Setelah bertahun-tahun, Bibi Zihan harus belum melupakanmu. Kalau tidak aku tidak akan melajang selamanya. Jika ku dengar aku hanya punya 3 hari lagi untuk hidup, aku pasti akan memaafkanmu. Gao Jiajun berkata ragu-ragu, ini ide yang bagus, tapi apa yang akan terjadi? Setelah 3 hari, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, kita semua setuju. Jika kamu masih tidak bisa berurusan dengan Bibi dalam 3 hari, maka kamu dapat membeli sepotong tahu dan membunuhnya. Saya mengerti, saya mengerti. Gao Jiajun mengangguk berulang kali, lalu memasukkan kedua darah itu. Kantong itu disembunyikan di saku dada. Keduanya tiba di restoran Jiangnan dan langsung menuju lantai paling atas. Setelah Gao Dakiang dan putranya datang ke sini, mereka mengemasi kamar dan tinggal di sini sejak saat itu. Ketika dia sampai di pintu, Gao Jiajun mengetuk pintu dan mendengar seseorang di ruangan itu berkata dengan marah, Gao, apakah kamu sudah selesai? Keluar dari sini. Ye Bufan berkata, Bibi Zihan, ini aku, Xiao Fan. Petik 2. Oh, Xiao Fan, kupikir hantu mati itu ada di sini lagi. Xia Zihan membuka pintu, tapi saat dia melihat Gao Jiajun di samping Ye Bufan, wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Gao, biar ku beritahu, belum lagi Xiao Fan, bahkan Raja Surga pun tidak akan melakukannya. Keluar dari sini. Gao Dakiang juga keluar, tapi dia berdiri di samping ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun memiliki kesan yang baik terhadap Gao Jiajun, tapi bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungnya. Gao Jiajun berkata sambil tersenyum, Zihan, saya di sini untuk dengan tulus meminta maaf kepada kalian ibu dan anak. Ini memang salah saya selama ini. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan? Kata Xia Zihan saat ini. Melihat pakaiannya, dia tidak lagi memiliki gaya rambut bos yang berkilau atau setelan mahal. Dia mengenakan pakaian kasual biasa, dan sabuk ikon mewah tidak lagi melingkari pinggangnya. Ini segera membuatnya merasa lebih normal dan lebih rendah hati. Gao Jiajun baru saja datang berkunjung, dan yang paling dia tidak tahan adalah sikapnya yang membuang uang kepada orang lain. Melihat ekspresinya sedikit melembut, Gao Jiajun berkata dengan cepat, Zihan, lihat, ini hadiah yang kubawakan untukmu. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan seruling giok. Saat kita bersama, aku pernah berjanji untuk memberikannya kamu seruling giok, dan sekarang aku telah memenuhi janjiku. Melihat seruling hijau zamrud, ekspresi rumit melintas di wajah Xia Zihan, tapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata, gunakan, tidak memainkan seruling selama bertahun-tahun. Meskipun dia mengatakan ini,
pikirannya tidak bisa tidak mengingat adegan ketika mereka berdua bersama. Pada saat itu, dia sangat suka memainkan seruling untuk Gao Jiajun. Gao Jiajun hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau di puncak tangga, lalu selusin orang bergegas masuk, dipimpin oleh Tian Seng. Bab 292 Herring. Lantai atas restoran tidak digunakan untuk menjamu tamu, jadi sangat sepi di sini. Kedatangan Tian Seng yang tiba-tiba mengganggu rencana pengakuan Gao Jiajun, yang membuatnya sangat tidak puas. Dia menoleh untuk melihat orang-orang ini dan berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Sebagai taipan perhiasan Hong Kong, dia selalu menjadi tamu terhormat kemanapun dia pergi, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap serius orang-orang ini. Tian Seng melihat sekilas seruling di tangannya dan berteriak, "Ya, beraninya kamu menggunakan serulingku untuk memberikannya." Dia melambai kepada pengawal di belakangnya, "Ayo, ambil kembali serulingku." Melihat kedatangan orang-orang ini yang tiba-tiba, hati Ye Bufan tergerak dan dia mendapat ide baru. "Tian Seng, jangan main-main. Sudah kubilang, ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Saya, Tian, tidak boleh menyinggung perasaan." Tian Seng berkata lagi. Dia berteriak kepada pengawalnya, "Ambil kembali serulingnya dan beri pelajaran pada orang tua ini." Dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi hari ini, jadi dia tidak terburu-buru menyerang Ye Bufan dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada setengah manusia di depannya terlebih dahulu. Melihat orang-orang ini bergegas ke arahnya, Gao Jiajun sangat marah. "Mari kita lihat siapa yang berani." Dia pernah menjadi pengawal dan memiliki beberapa keterampilan, jadi dia ingin melawan orang-orang ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, rencananya telah berubah. Trik kejam ini lebih nyata. Biarkan mereka bertarung tanpa melawan dan hanya melindungi serulingnya. Setelah mendengar instruksi Ye Bufan, Gao Jiajun segera menyerah. Memegang kepalanya dengan satu tangan, dan memegang seruling giok erat-erat di dadanya dengan tangan lainnya. Begitu dia bereaksi, para pengawal bergegas mendekat dan meninju serta menendang Gao Jiajun. Dua pengawal bergegas untuk mengambil seruling giok tersebut, tetapi dia menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi, dan akhirnya terjatuh ke tanah. Melihat betapa keras kepala lelaki tua itu, Tian Seng berteriak lagi, pukul aku dengan keras sampai dia melepaskannya." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ye Bufan dengan bangga. Menurutnya, Ye Bufan pasti akan mengambil tindakan. Namun yang mengejutkannya adalah Ye Bufan hanya berdiri di sana dan memperhatikan dengan tenang, dengan senyuman di bibirnya, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Melihat Gao Jiajun dipukuli oleh orang-orang ini, ekspresi Xia Zihan dan Gao Daqiang berubah. Terutama Gao Daqiang. Bagaimanapun, ini adalah ayah kandungnya. Dia tidak tahan dipukuli oleh orang lain. Tapi ibunya tidak mengatakan apa-apa, jadi sulit baginya untuk melangkah maju dan mengambil tindakan. Xia Zihan berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu memukul orang? Hentikan!" Tian Seng menyeringai dan berteriak dengan arogan, "Saya bisa memukul siapapun yang saya inginkan, kenapa lagi?" Yang turun berteriak, "Cepat ambil serulingnya, jangan sampai pecah." Gao Jiajun berbaring di tanah, menjaga seruling itu dengan sekuat tenaga, dan berteriak, "Ini hadiah dariku untuk istriku, pukul saja dia sampai mati. Aku juga tidak akan memberikannya kepadamu." Ketika Tian Seng mendengar ini, dia menjadi marah dan mengutuk, "Kamu orang tua yang jahat, kamu masih berbicara denganku, pukul aku dengan keras. Segera meningkatkan kekuatan mereka pada tangan dan kaki mereka, dan meninju saya dengan keras. Saat Anda sampai pada dagingnya, pukullah semakin keras." Melihat panasnya hampir habis, Ye Bufan diam-diam mengirimkan pesan itu lagi, "Tuan Gao, saatnya muntah darah." Setelah mendengar instruksi, Gao Jiajun diam-diam memasukkan kantong darah ke dalam mulutnya, dan ditendang oleh pengawalnya di belakang, memuntahkan seteguk besar darah dengan suara keras, dan menyemprotkannya ke seruling di tangannya. Kemudian dia berteriak dengan mulut penuh darah, "Ini adalah hadiah dariku untuk istriku. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, kamu tidak akan memberikannya kepadamu." Ye Bufan tersenyum tipis,
lelaki tua ini benar-benar akan menambah drama padanya. Melihat Gao Jiajun dipukuli hingga muntah darah, Xia Zihan tidak tahan lagi dan bergegas ke depan dan berteriak, "Hentikan dengan cepat." Melihat ibunya mengambil tindakan, Gao Daqiang tidak ragu-ragu lagi dan melangkah maju untuk meninju pengawal yang menuntunnya. Terbang, dan kemudian menjatuhkan semua orang ini ke tanah dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Xia Zihan melangkah maju dan membantu Gao Jiajun berdiri, dan berkata dengan gugup, "Jiajun, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, sayang sekali aku mengotori serulingmu." Gao Jiajun berkata dan tersenyum sedikit, menunjukkan mulutnya berlumuran darah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyeka seruling itu, seolah-olah untuk menghapus darah pada seruling itu, tetapi semakin dia menyeka, semakin banyak noda darah pada seruling itu, dan sebagian besar seruling itu ternoda merah. Bagaimana Xia Zihan tahu bahwa ini adalah darah di dalam kantong darah? Dia tersedak dan berkata, "Gao Jiajun, mengapa kamu begitu bodoh? Berikan saja mereka seruling yang rusak. Jangan pernah memberikannya padamu lagi. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan memberikannya kepada mereka." Kata Gao Jiajun dan bersandar ke pelukan Xia Zihan. Ye Bufan berpikir, sayang sekali jika lelaki tua ini tidak memenangkan Oscar karena kemampuan aktingnya. Melihat anak buahnya dijatuhkan ke tanah, ekspresi Tian Seng berubah. Pantas saja saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Ternyata pria besar ini adalah seorang master. Tapi, apakah Anda pikir Anda bisa menakuti saya seperti ini? Itu masih jauh dari itu. Dia berseru di belakangnya, "Hering, giliranmu untuk mengambil tindakan." Pria bernama Vulture adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, tinggi dan kurus, dengan kepala botak dan hanya sedikit rambut di kedua sisi telinganya. Matanya bersinar tajam, dan dia terlihat sangat galak. Orang ini selalu sangat kejam dalam tindakannya dan akan memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, jadi dia dijuluki burung nasar oleh dunia. "Tuan muda, jangan khawatir, saya akan menghancurkan semua tulang pria besar ini segera." Setelah mengatakan ini, burung nasar berjalan menuju Gao Daqiang, berpikir bahwa yang baru saja diandalkan hanyalah jadilah kuat dan kuat. "Pria besar, pergilah ke neraka." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan cakar tipisnya dan meraih tulang selangka dari bahu yang tinggi dan kuat. Gerakan ini cepat dan keras, dan dia meraih bahu Gao Daqiang dalam sekejap mata. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulut burung nasar itu. Bagaimanapun, dia hanyalah sia-sia tanpa kekuatan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depannya. Dengan tangannya yang kuat, ia ingin mematahkan tulang selangka Gao Daqiang dan langsung menghancurkannya. Apa yang tidak dia duga adalah tangan kanannya sepertinya telah mencubit dinding besi, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mencapai titik impas setengah pun. Dia baru saja berada di tahap awal level Xuan, sementara Gao Daqiang adalah Dzogchen level Xuan sejati. Dia masih berlatih teknik latihan tubuh. Tubuhnya lebih kuat dari baja. "Orang tua, kamu masih jauh," kata Gao Daqiang sambil mengangkat tangannya dan meraih tangan burung nasar itu di telapak tangannya. "Ah!" Burung hering itu menjerit menyayat hati, dan menyerang dengan tangannya yang lain seperti kilat, mencubit tenggorokan Gao Daqiang yang tersedak. Hasilnya masih sama. Gao Daqiang tidak mengelak, namun budidaya kecilnya tidak mampu menimbulkan kerusakan sama sekali. Sebaliknya, tangan kirinya kembali dicengkeram, disusul suara retakan tulang. "Ah!" Seperti kata pepatah, 10 jari disambungkan ke jantung, dan seluruh tulang tangan remuk. Burung hering itu kesakitan sampai ke tulang babi. Hanya dengan 1 kali pertemuan tatap muka, Gao Daqiang melumpuhkan kedua tangan Vulture, lalu menendang perutnya dan mengusirnya. Bab 293, Identitas yang luar biasa. Ini, Tian Seng tampak tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia berpikir bahwa dengan mengundang para master di sekitar kakak tertuanya, dia bisa mengendalikan Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh pria besar ini begitu cepat. Gao Daqiang mengemasi burung nasar itu dan berjalan menuju Tian Seng lagi. "Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat."
Tian Seng menjadi pucat karena ketakutan dan terus mundur hingga dia menabrak pilar di belakangnya. Pada saat ini, suara langkah kaki lagi terdengar di puncak tangga, dan kemudian seseorang berteriak, "Jangan bergerak, harap bersabar." Semua orang melihat ke arah puncak tangga, dan melihat 7 atau 8 polisi keamanan bergegas menuju ketika mereka muncul. Pemimpinnya adalah seorang polisi muda berusia 30-an. Tian Seng segera mengenali orang tersebut, Zhang Haibin, wakil direktur kantor polisi distrik Dongcheng, teman lama kakak tertuanya Tian Pojun. Direktur Zhang, Anda di sini. Orang-orang ini telah melukai orang-orang saya, segera tangkap mereka. Setelah berbicara, dia menunjuk ke burung nasar di sebelahnya, lihat, setelah mengalahkan semua orang seperti ini, kita harus menghukum mereka dengan berat. Titik petik 2. Berteriak, kamu tidak bersikap tidak masuk akal. Jelas kamu yang bergegas ke restoran untuk menimbulkan masalah. Anakku bertindak untuk membela diri. Zhang Haibin ada di sini untuk membantu keluarga Tian, dia berteriak. Saya memukuli orang-orang yang berani berdalih, menangkap mereka semua. Dia menoleh ke Tian Seng dan berkata, siapa yang melakukan semuanya? Arti dari kata-kata ini sudah jelas, itulah yang dikatakan Tian Seng untuk ditangkap. Dia akan menangkap siapapun. Tian Seng secara alami memahami dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Ye Bufan, Gao Daqiang, dan bahkan Gao Jiajun. Mereka semua mengambil tindakan dan menangkap mereka semua bersama-sama. Zhang Haibin melambai kepada bawahannya, apakah kamu mendengar itu? Tangkap semua orang gila yang dengan sengaja melakukan kejahatan. Gao Jiajun sedang bersandar pada lengan Xia Zihan dan bersenang-senang orang-orang datang untuk membuat masalah lagi. Dia segera membusungkan dadanya dan berteriak, aku ingin tahu siapa di antara kalian yang berani mengetahui siapa aku. Tapi sebelum dia selesai berbicara, suara Ye Bufan terdengar lagi di telinganya, biarkan mereka menangkap kamu, kalau tidak, masalah hari ini belum selesai. Zhang Haibin mencibir, orang tua, katakan padaku, siapa kamu? Setelah menerima perintah Ye Bufan, Gao Jiajun tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi menunjuk. Xia Zihan berkata, saya aku laki-lakinya, ayah anakku. Identitas yang luar biasa, membuatku takut setengah mati. Zhang Haibin tersenyum menghina, cepat dan borgol mereka semua. Kiba polisi keamanan mengerumuni dan memborgol ketiganya. Kamu Bufan. Meskipun Gao Daqiang sangat kuat, dia menahan pengekangan dari mata Ye Bufan dan membiarkan mereka memborgolnya. Zhang Haibin melambaikan tangannya, bawa mereka semua pergi. Melihat orang-orang ini ditangkap, Xia Zihan buru-buru berteriak, kamu, kenapa? Kamu menangkap orang. Cepat lepaskan anakku. Tidak akan berani melakukan apapun di hadapan polisi keamanan yang kejam. Zhang Haibin berteriak, mengapa kamu berteriak? Jika bukan karena kamu seorang wanita, aku akan menangkapmu juga. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke bawah terdengar di telinganya. Suara itu berkata, Bibi Zihan, jangan datang. Tidak ada gunanya datang. Pergilah ke wali kota Zhu untuk meminta bantuan, kalau tidak kita akan benar-benar dikutuk. Pergilah sekarang, lebih cepat lebih baik. Petik 2 tanda seru petik 2. Xia Zihan tahu bahwa dia benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah Zhang Haibin dan yang lainnya pergi, mereka segera bergegas ke kediaman Su Sishu. Ketika dia sampai di gerbang, dua penjaga menghentikannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu cari? Saya mencari wali kota Su. Apakah Anda punya janji? Tidak, tapi saya putranya ditangkap. Xia Zihan berkata dengan penuh semangat, jadi saya ingin menemui wali kota Su dan meminta bantuannya. Penjaga itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak ada yang salah denganmu, kan? Jika anakku ditangkap, dia akan pergi ke pemimpin kota. Jika kamu seperti ini, apakah kepala kota masih dapat melakukan tugasnya? Petik 2. Aku, Xia Zihan juga tahu bahwa dia alasan ini agak tidak dapat dipertahankan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, ayah anak itu juga ditangkap bersama. Jadi apa? Penjaga itu berkata dengan nada menghina, pergilah dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah di sini. Dia menggigit bibirnya dan berkata, laki-laki saya adalah Gao Jiajun,
seorang taipan perhiasan di Hong Kong. Petik 2. Apakah Anda sakit jiwa? Bagaimana Gao Jiajun bisa menjadi laki-laki Anda? Xia Zihan berkata dengan penuh semangat, saya tidak bisa menjelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Tolong beritahu saya ingin bertemu wali kota Su. Penjaga itu berkata, tidak. Kamu tidak bisa begitu saja menemui pemimpin kota jika kamu mau. Xia Zihan berteriak, tolong, aku benar-benar cemas. Tidak apa-apa untuk merasa cemas. 2 orang sedang berdebat ketika seorang pemuda datang. Itu adalah Xiao Zhang, sekretaris wali kota Su. Setelah melihat Xia Zihan, dia bertanya, apa yang terjadi? Apa yang kamu perdebatkan di sini? Penjaga itu berkata dengan cepat, Sekretaris Zhang, orang ini bersikeras untuk bertemu dengan kepala Su, dan dia berkata dia adalah istri Gao Jiajun. Memandangnya, Xia Zihan tiba-tiba berkata, siapa kamu? Saya telah bertemu dengan istri Gao Jiajun, bukan Anda. Petik 2. Benar, Gao Jiajun adalah ayah anak saya. Sekretaris Zhang berkata, sungguh kacau, cepat pergi, ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Xia Zihan berkata dengan penuh semangat, Gao Jiajun benar-benar laki-laki saya, Ye Bufan meminta saya untuk datang. Zhang sekretaris hendak pergi, tetapi setelah mendengar 3 kata ini, dia berbalik dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Dr. Ye? Ya, itu dia. Dia juga dibawa pergi oleh orang-orang dari kantor polisi. Sebelumnya pergi, dia bertanya padaku. Kami di sini untuk menemui wali kota Su. Sekretaris Zhang sangat mengetahui status Ye Bufan dengan Su Yucheng. Mendengar bahwa dia juga telah ditangkap, dia buru-buru membawa Xia Zihan menemui Su Yucheng. Memasuki kantor, Sekretaris Zhang berkata, di kepala kota, wanita ini berkata bahwa Dr. Ye telah ditangkap dan datang mencari Anda. Su Yucheng sedang membaca sebuah dokumen turun dan bertanya, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas. Xia Zihan segera menceritakan apa yang terjadi dan hubungannya dengan Gao Jiajun, dan akhirnya berkata, saya tidak tahu siapa orang-orang itu. Adalah, bagaimanapun, polisi keamanan kemudian menangkap saya. Pria itu dan putra saya semuanya ditangkap. Xiao Fan meminta saya untuk datang kepada Anda sebelum dia pergi. Apa, Anda mengatakan bahwa polisi keamanan tidak hanya menangkap Ye Bufan, tetapi juga Gao Jiajun? Su Yucheng melompat dari meja. Berdiri dari belakang, Gao Jiajun awalnya berjanji untuk menginvestasikan 20 miliar di kota Jiangnan. Dia sangat senang dan sedang mempersiapkan upacara peluncuran investasi besok. Tetapi saat ini, orang-orang ditangkap, yang benar-benar membuat marah taipan kota pelabuhan dan menarik investasi sebesar 20 miliar, yang akan merugikan seluruh kota Jiangnan. Selain itu, Ye Bufan adalah penyelamatnya. Dia baru saja berjanji bahwa dia tidak akan menderita ketidakadilan apapun di kota Jiangnan, tetapi dalam sekejap dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dia bertanya, apakah Anda tahu di mana mereka ditangkap? Xia Zihan berkata, saya mendengar mereka dari kantor polisi distrik Dongcheng. Su Yucheng berkata kepada Sekretaris Zhang dengan ekspresi muram, siapkan mobil segera dan pergi ke distrik Dongcheng bersamaku. Kantor polisi menelepon Wang Jianfeng pada saat yang sama dan memintanya untuk ikut dengannya. Bab 294, aku sudah lama menoleransimu. Di kantor polisi distrik Chengdong, ketiga Ye Bufan langsung dibawa ke ruang interogasi. Mereka tidak ditahan secara terpisah, melainkan langsung dikurung bersama. Di dinding belakang ruang interogasi tertulis tulisan, warisan bagi yang mengaku, kekerasan bagi yang melawan. Ada beberapa tongkat listrik dan tongkat karet yang digantung di sebelahnya, dan sebuah bangku besi diletakkan di tengahnya. Karena hanya ada satu bangku, seorang polisi keamanan muda berteriak kepada mereka bertiga setelah memasuki pintu, jujurlah dan jongkok. Terutama Anda, orang besar, cepat jongkok. Itu melanggar hukum, kenapa kamu harus jongkok? Nak, kamu berani tegar, bukan? Polisi keamanan muda itu sangat marah. Kamu boleh jongkok jika aku memintamu melakukannya. Petik 2. Gao Daqiang berkata dengan temperamen yang keras kepala. Jangan jongkok. Nak,
mari kita lihat betapa keras kepala kamu. Petugas polisi keamanan muda itu datang dan menendang lutut Gao Daqiang dengan keras. Biasanya, ini adalah sendi lemah pada tubuh manusia. Bisa saja ditendang, apalagi jongkok atau berlutut. Tapi Gao Daqiang ditakdirkan menjadi tidak normal. Tendangannya seperti membentur dinding tembaga. Kamu bajingan, apakah kamu terbuat dari besi? Polisi keamanan muda itu memegangi pergelangan kakinya dan menyeringai kesakitan. Gao Jiajun berkata, Anda menangkap orang sesuka hati. Jelas sekali orang-orang itu datang untuk membuat masalah. Apakah Anda masih punya alasan untuk menangkap kami? Anda tidak menerimanya, bukan? Sekarang saya akan membuat Anda menerimanya. Polisi keamanan muda itu menjadi marah dan terlatih-tatih. Dia berjalan ke dinding, mengulurkan tangan dan melepas tongkat listrik. Saat tombol dinyalakan, busur biru yang panjangnya lebih dari 1 kaki muncul. Nak, coba saya lihat apakah Anda bisa menangani listriknya. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyetrum Gao Daqiang. Saat ini, pintu terbuka dan Tian Seng serta Zhang Haibin masuk dari luar. Lupakan saja, kami akan mengurusnya nanti. Zhang Haibin menghentikan polisi keamanan muda itu, lalu membanting beberapa dokumen di atas meja dan berkata kepada mereka bertiga, kalian bertiga, cepat datang dan tanda tangani surat-surat itu. Petik 2. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Efisiensi kantor di sini sangat tinggi. Pengakuan sudah selesai bahkan tanpa meminta sepatah kata pun kepada kami. Kata Ye Bufan sambil mengambil sepotong materi dan melihatnya. Itu kebetulan miliknya sendiri. Arti dasarnya adalah ini, dia dan Gao Daqiang bersekongkol untuk dengan sengaja menyakiti Tian Seng. Dia meletakkan materi tersebut dan berkata dengan wajah bercanda, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jelas sekali dialah yang membawa orang ke restoran saya, tetapi kami bertiga bersekongkol untuk menyakitinya. Apakah kami Zhuge Liang, mengetahui bahwa dia apakah pergi ke rumahku akan menimbulkan masalah? Zhang Haibin tidak marah dan berkata sambil mencibir, wah, kamu terlalu banyak bicara. Tanda tangani saja. Apa gunanya bicara terlalu banyak omong kosong? Itu hanya akan membuatmu menderita. Saat ini, Gao Jiajun juga selesai membaca bagiannya. Dia mengulurkan tangannya dan merobeknya menjadi beberapa bagian, melemparkannya ke tanah dan berkata, inikah cara kalian memperlakukan orang biasa? Ekspresi Zhang Haibin tiba-tiba berubah, kamu berani merobek pengakuanmu, apakah kamu mencari kematian? Sepertinya aku masih terlalu lembut padamu. Tian Seng kemudian berteriak, benar, orang seperti ini pelit, mereka harus dicoba. Zhang Haibin melambaikan tangannya dan berkata, beri aku hadiah yang bagus. Segera setelah jatuh, beberapa dari orang-orang itu mengeluarkan tongkat listrik, beberapa melepas tongkat karet, dan semuanya bergegas ke arah saya dengan ganas. Gao Jiajun berkata dengan marah, saya ingin tahu siapa di antara Anda yang berani mengetahui siapa saya. Saya Gao Jiajun. Zhang Haibin berkata dengan bercanda, ada apa dengan Gao Jiajun? Saya benar-benar berpikir akan sangat bagus jika memiliki nama yang sama dengan Ataipan Hong Kong. Meskipun Gao Jiajun melaporkannya, dia mengambil namanya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, lelaki tua di depannya itu berpakaian terlalu biasa, dan dia tidak bisa masuk peringkat teratas, 10 orang terkaya di kota Hong Kong. Gao Daqiang berteriak, ayah saya adalah Gao Jiajun dari kota Hong Kong, ketua grup Kunpeng. Setelah mengalami banyak hal barusan, dia secara mental menerima kenyataan bahwa Gao Jiajun adalah ayahnya. Ekspresi Zhang Haibin dan yang lainnya pada awalnya berubah, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Tian Seng berkata dengan sinis, kamu benar-benar pembual. Jika orang tua ini adalah ketua grup Kunpeng, maka ayahku akan menjadi orang terkaya di dunia. Ketika Gao Jiajun mendengar putranya memanggilnya ayah, Gao Jiajun tampak bahagia dan terasa penuh di dalam hatinya. Segalanya adalah kebahagiaan. Tampaknya rencana penderitaan Ye Bufan telah berhasil. Dia berteriak kepada beberapa orang, saya Gao Jiajun dari kota Hong Kong. Anda akan menyesal jika menangkap saya. Zhang Haibin berteriak, oke, jangan menggertak saya di sini dan segera menandatanganinya. Jika tidak,
Anda akan menderita. Gao Daqiang berkata, hal-hal ini sama sekali tidak kami lakukan, mengapa kami harus menandatanganinya? Mengapa? Hanya karena ini. Polisi keamanan muda yang baru saja terluka telah kehilangan kesabaran dan menggunakan tongkat listrik tangannya untuk memukulnya dengan keras. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Gao Daqiang masih tidak takut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tongkat listrik, sepertinya tidak peduli dengan ratusan ribu volt listrik bertegangan tinggi. Kemudian dengan sekejap, dia mematahkan tongkat listrik itu menjadi dua bagian dan melemparkannya ke tanah. Polisi keamanan muda itu terkejut pada awalnya, dan kemudian berteriak dengan tajam, apakah kamu akan memberontak? Kamu bajingan. Aku sudah lama menahanmu. Dia dengan keras, di dinding di belakangmu. Melihat betapa kuatnya putranya, Gao Jiajun mengangguk puas. Awalnya, dia sedikit khawatir apakah Gao Daqiang bisa mewarisi bisnis keluarganya, tapi sekarang sepertinya tidak ada masalah. Zhang Haibin berkata dengan marah, apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? Ini adalah polisi X. Ye. Bufan mencibir, kamu terlalu banyak berpikir, dan tidak akan lama lagi kulitmu akan terkelupas. Kamu ini meminta kematian. Zhang Haibin berteriak kepada orang-orang di belakangnya, apa yang kamu lakukan? Ikut aku. Setelah menerima perintah, orang-orang ini bergegas maju bersama. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan yang tinggi dan kuat? Dengan sedikit jabat tangan, borgolnya robek menjadi dua bagian seperti kertas. Kemudian dia mematahkan tusukan listrik tersebut sebanyak 3 kali dan menjatuhkan semuanya ke tanah. Aku benar-benar memberontak melawanmu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Zhang Haibin sangat marah dan meraih pistol di pinggangnya. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan pistolnya, dia ditampar wajahnya oleh Ye Bufan dengan mulut besar, lalu Gao Daqiang muncul dan mulai meninju dan menendangnya lagi. Melihat momentumnya kurang bagus, Tian Seng berbalik dan hendak melarikan diri, namun ditendang oleh Gao Jiajun. Suatu saat, mereka bertiga melampiaskan amarahnya dengan memukuli beberapa orang di ruangan itu hingga menangisi ayah dan ibunya. Pada saat ini, pintu ruang interogasi yang semula terkunci dibuka dari luar, dan kemudian Zhu Yucheng dan yang lainnya bergegas masuk dari luar. Di belakangnya adalah Direktur Polisi Wang Jianfeng dan Direktur Kantor Polisi Distrik Dongcheng Li Tai. Beberapa orang tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka awalnya mengira Ye Bufan dan Gao Jiajun akan menderita jika tertangkap, namun mereka tidak menyangka akan terjadi demikian. Melihat Wang Jianfeng dan Li Tai, Zhang Haibin segera merasa seperti dia telah melihat penyelamat. Dia bergegas dan berteriak, Direktur Wang, Direktur Li, orang-orang ini benar-benar melanggar hukum. Mereka menyerang polisi. Segera tangkap mereka. Pada dasarnya mengerti. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia berteriak dengan tegas, diam. Aku, Zhang Haibin tampak bingung. Bab 295, Reuni Keluarga. Sebagai Direktur Kantor Polisi Distrik Dongcheng, Li Tai adalah orang yang sangat lihai saat ini, dia terkejut saat melihat reaksi Zhu Yucheng. Saya baru saja menerima telepon dari Wang Jianfeng yang mengatakan bahwa salah satu anak buahnya berperilaku buruk dan Taipan Hong Kong Gao Jiajun telah ditangkap. Ini hampir membuatnya takut, dan dia bergegas-bergegas. Dalam benaknya, keluarga Gao, dengan kekayaan bersih ratusan miliar, jelas merupakan sosok berpangkat tinggi. Terlepas dari hal lain, ini sangat penting bagi kota Jiangnan dari sudut pandang menarik investasi. Namun saat ini, pemimpin kota Zhu Yucheng adalah orang pertama yang menyapa seorang pemuda, disusul oleh Gao Jiajun. Perintah ini terkesan sangat acak, namun nyatanya mengandung banyak hal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hati Zhu Yucheng, status pemuda ini lebih tinggi dari Gao Jiajun. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhu, tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Gao Jiajun berkata dengan marah, Kepala Zhu, Anda datang tepat pada waktunya. Sudah waktunya bagi para bajingan ini untuk berdiri tegak. Lihat di apa yang telah mereka lakukan apa yang terjadi. Mendengar ini, baik Tian Seng maupun Zhang Haibin ketakutan.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang berjualan barang di jalan ini sebenarnya adalah Taipan Hong Kong Gao Jiajun. Kaki Zhang Haibin menjadi lemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia menangkap investor terbesar di kota Jiangnan dan juga merekrut pemimpin kota. Kaki Tian Seng juga gemetar. Meskipun keluarga Tian berkuasa di provinsi Jiangnan, mereka masih kalah dengan Taipan kota pelabuhan lainnya. Jika kakeknya tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar, dia mungkin akan segera mematahkan kakinya. Di saat yang sama, dia juga penuh keraguan. Ye Bufan hanyalah seorang dokter muda, bagaimana dia bisa bertemu dengan Gao Jiajun? Mengapa seorang Taipan Hong Kong pergi ke rumah orang lain ketika dia tidak ada pekerjaan? Tapi jelas tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya. Zhu Yucheng berkata, Tuan Gao, jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Dia berbalik, menatap Zhang Haibin dan berkata, katakan siapa Anda. Petik 2. Sebagai di ibu kota-kota Jiangnan, wakil direktur cabang distrik tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan dia mengingat namanya. Saya Zhang Haibin, wakil direktur distrik Dongcheng. Kalau begitu beritahu saya alasan mengapa Dr. Ye dan Tuan Gao ditangkap di sini. Kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Seorang atasan tiba-tiba meletus. Zhang Haibin langsung berbaring dengan keringat dingin di dahinya. Ini, dia hanya bisa berbicara omong kosong ketika tidak ada orang di sekitarnya, dan dia bisa menyalahkan Gao Jiajun dan Ye Bufan sesuka hati. Tapi sekarang dia tahu identitas kedua orang itu, dan pemimpin kota serta kepala polisi ada di sini, dia masih berani berbicara omong kosong. Zhu Yucheng menunjuk ke Tian Seng di sebelahnya lagi, izinkan saya bertanya lagi, siapa dia? Kapan anggota masyarakat yang menganggur dapat berpartisipasi dalam menangani kasus? Saya, Zhang Haibin baru saja mendapatkannya belum lama ini. Saat ini, kakinya gemetar lagi, seolah tidak mampu lagi menopang berat badannya. Anda berbicara, suara Zhu Yucheng tiba-tiba menjadi tajam. Tuan Gao adalah investor terbesar kami di kota Jiangnan, dan dia akan menginvestasikan 20 miliar pada kami untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Anda sebenarnya menangkapnya dengan santai, Anda harus memberi saya alasan hari ini. Menghadapi tekanan besar, Zhang Haibin langsung pingsan. Saya salah, Wali Kota Zhu. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Semua keluarga Tian yang meminta saya melakukan ini. Zhu Yucheng tidak melihatnya lagi, meliriknya dan menoleh ke Wang Jianfeng dan berkata, Direktur Wang, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Kita harus menyelesaikannya. Orang-orang jahat akan disingkirkan dari tim. Semua personel ilegal dan kriminal akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan ditoleransi. Ya, Wang Jianfeng setuju. Kemudian dia berkata kepada Zhang Haibin, Anda telah bertindak ceroboh dan menyalahgunakan kekuasaan Anda. Mulai sekarang, Anda akan dipecat, dan perilaku ilegal lainnya akan ditangani. Petik 2. Wajah Zhang Haibin menjadi pucat, mengetahui bahwa dia sudah benar-benar tamat kali ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa wakil direktur polisi yang bermartabat akan jatuh ke tangan seorang dokter kecil. Wang Jianfeng menoleh untuk melihat ke arah Tian Seng lagi, orang ini mengumpulkan kerumunan untuk menimbulkan masalah dan dengan sengaja menimbulkan kerugian. Biarkan saya menangkapnya juga. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 polisi keamanan bergegas ke belakang dia, memborgol kedua pria itu dan membawa mereka keluar. Setelah masalah diselesaikan, Zhu Yucheng meminta maaf lagi kepada Gao Jiajun. Saya minta maaf, Tuan Gao, karena telah membuat Anda merasa bersalah. Saya harap hal ini tidak akan mempengaruhi kerja sama kita. Karena takut Taipan Hong Kong itu akan marah, dia menarik investasinya sebesar 20 miliar. Namun yang mengejutkannya adalah Gao Jiajun tidak memiliki ekspresi marah. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat gembira, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun orang-orang ini sedikit brengsek, mereka tetap melakukan hal yang baik. Dia benar-benar tidak peduli. Jika bukan karena Tian Seng setelah menimbulkan masalah dengan Zhang Haibin, hubungannya dengan Xia Zihan dan Gao Daqiang pasti tidak harmonis seperti sekarang.
Zhu Yucheng tampak bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan tentu saja dia tidak tahu apa maksud Gao Jiajun. Tapi bagaimanapun juga, untungnya hal itu tidak mempengaruhi investasi. Gao Jiajun adalah orang yang cerdas dan segera melihat apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Wali Kota Zhu, saya sudah membuat pengaturan. Upacara investasi akan berjalan seperti biasa besok pagi." "Itu bagus," Zhu Yucheng berkata sambil tersenyum. Hatinya akhirnya tenang di perutnya. Setelah masalah itu diselesaikan, dia meninggalkan kantor polisi distrik Dongcheng bersama orang-orangnya. Ye Bufan dan 3 lainnya juga kembali ke restoran Sui Jiangnan. Begitu dia sampai di depan pintu gedung, dia melihat Xia Zihan menunggu di sana dengan cemas. Ketika dia melihat ketiga orang itu keluar dari mobil, dia bergegas dan bertanya, "Xiao Fan, Da Qiang, apakah kalian semua baik-baik saja?" Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Gao Jiajun berkata, kamu baik-baik saja." Ye Bufan dan Gao Daqiang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Ketika Gao Jiajun melihat bahwa Xia Zihan dapat mengambil inisiatif untuk peduli padanya, dia langsung bersorak dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinganya, "Skema penyiksaan belum berakhir. Kamu terluka parah dan membutuhkan seseorang untuk menjagamu." Setelah menerima instruksi, ekspresi Gao Jiajun tiba-tiba menjadi sangat sakit, dan dia berkata, sambil menutupi dadanya, "Saya dipukuli oleh bajingan itu sampai saya muntah darah, dan kemudian saya dipukuli lagi ketika saya sampai di sana. Sekarang saya benar-benar akan mati." Dia perlahan terjatuh ke belakang. Ketika Xia Zihan melihatnya, dia bergegas untuk menahannya. Gao Jiajun mengeluarkan seruling berdarah itu dan berkata dengan lemah, "Zihan, ini seruling giok yang kujanjikan padamu. Seruling itu tidak diambil oleh para bajingan itu. Itu hanya berlumuran darahku dan sedikit kotor. Tolong beri yang bagus cuci nanti." Hidung Xia Zihan terasa masam, dan 2 air mata jatuh, tetapi pada saat ini, keengganan dan keluhan yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun menghilang. Dia berbalik dan berteriak, "Da Qiang, bantu ayahmu ke atas untuk beristirahat dengan cepat." Gao Daqiang tampak bingung. Di ruang interogasi, dia dan ayahnya memukuli orang lain, aku tidak melihatnya. Ye Bufan menyodoknya, dan dia dengan cepat melangkah maju, mengambil Gao Jiajun dan berjalan ke atas. Xia Zihan berkata kepada Ye Bufan, "Xiao Fan, aku benar-benar berterima kasih kali ini. Bukan apa-apa, kita semua adalah satu keluarga, jika ada yang tidak bisa aku ucapkan terima kasih." Ye Bufan berkata, "Bibi Zihan, aku di sana, di klinik medis. Masih ada yang harus kulakukan, jadi kembalilah dulu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Gao Jiajun, dan melihat bahwa lelaki tua itu sangat bangga saat itu, dan diam-diam dia membuat isyarat oke untuk dirinya sendiri. Dia merasa lega. Bagaimanapun, keluarga Daqiang akhirnya bersatu kembali. Bab 296, tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada pukul 10 keesokan paginya, upacara investasi Gao Jiajun di kota Jiangnan secara resmi diadakan di Pusat Pameran dan Konvensi Internasional Jiangnan. Ye Bufan awalnya tidak ingin datang, tapi dia diundang oleh Zhu Yucheng dan Gao Jiajun satu demi satu, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa Qin Cucu ke sini bersamanya. Upacara investasi ini dapat dikatakan sebagai acara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam komunitas keuangan kota Jiangnan. Para selebriti keuangan dari semua lapisan masyarakat diundang. Tang Tianyi dari keluarga Tang, He Changqing dari keluarga He, dan Taipan Catering Dong Tianda datang ke sini satu demi satu. Di antara sekian banyak kepala keluarga, ada seorang wanita yang terlihat sangat mempesona, tinggi dan tampan, dengan pesona tak terbatas dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Dia adalah Tian Ruyi dari keluarga Tian, dan dia datang ke sini atas nama keluarga Tian untuk upacara investasi ini. Wanita ini jelas sangat ramah dan memiliki aura tenang di antara orang banyak. Dia sama sekali tidak dipandang rendah karena masa mudanya dan sebagai seorang wanita. Tidak jauh dari Ye Bufan dan yang lainnya,
mereka juga melihat Qin Dongliang dan Qin Guowei dari keluarga Qin. Sejak intervensi keluarga Gao, Qin Cucu dicopot dari jabatan wakil presiden, sedangkan Qin Guowei menjadi presiden dari wakil presiden sebelumnya. Meski bersifat sementara dan belum disetujui oleh Dewan Direksi, dia sudah mulai mengambil alih semua urusan keluarga Qin. Ada dua alasan utama mengapa para bos keuangan dari semua pihak sangat mementingkan investasi ini. Pertama, jumlah investasi yang sangat besar. Jumlah investasi sebesar 20 miliar jelas merupakan suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, mereka tahu betul bahwa keluarga Gao hanya berinvestasi, dan pasti akan mencari mitra di kota Jiangnan dalam hal operasi tertentu. Tidak peduli siapa yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Gao, itu pasti akan menjadi hal yang mudah dan akan memberikan peluang pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada seluruh keluarga. Pada saat ini, Qin Guowei juga melihat mereka berdua dan memasang ekspresi provokatif, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Qin Cucu tampak sedih. Tidak peduli berapa banyak yang dia masukkan ke dalam grup Qin, dia akhirnya dimanfaatkan oleh orang ini, yang membuatnya merasa tidak enak. Ye Bufan melihat pikirannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya berjanji akan membantu Anda mendapatkan kembali grup Qin." Segera, upacara investasi secara resmi dimulai. Zhu Yucheng pertama kali naik ke panggung untuk menyampaikan pidato yang penuh semangat, dan lalu undang investor Gao Jiajun untuk berbicara di atas panggung. Saat ini, Gao Jiajun berbeda dari kelesuan di masa lalu. Dia terlihat energi dan bersemangat. Tadi malam, saya kembali bersama Xia Zihan. Saya memiliki istri selama bertahun-tahun dan menemukan putra saya lagi. Tentu saja, saya sangat bahagia. Semuanya, saya Gao Jiajun dari Kunpeng Group di Gangcheng. Saya juga anggota kota Jiangnan. Hari ini, untuk membayar kembali kampung halaman saya memutuskan untuk menginvestasikan 20 miliar dolar Tiongkok untuk mendirikan perusahaan investasi saudara di kota Jiangnan. Saya putra Gao Daqiang akan menjabat sebagai presiden perusahaan. Presiden. Ada tepuk tangan meriah pada pertemuan tersebut, dan banyak orang yang dikenalnya juga penasaran. Bukankah putranya baru berusia 3 tahun? Kapan saya bisa menjabat sebagai presiden? Saat ini, Gao Daqiang, yang mengenakan setelan jas lurus, berjalan ke meja depan. Pria ini sudah kuat, dan saat dia mengenakan setelan tersebut, dia memberikan perasaan tinggi dan kuat kepada orang-orang. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Pantas saja aku tidak melihatnya sekarang. Ternyata orang ini sudah menjadi presiden." Qin Cucu telah mendengar Ye Bufan memperkenalkan urusan keluarga Gao Daqiang, dan menghela nafas, "Ini sangat bagus beruntung. Saya tidak menyangka Daqiang menjadi seperti ini. Dia adalah putra Gao Jiajun." Setelah perkenalan, Gao Jiajun langsung menyerahkan podium kepada putranya, dan Gao Daqiang memimpin sisa upacara. "Semuanya, saya umumkan arah investasi utama Broter Investment Company. Investasi 20 miliar kami sebagian besar akan dibelanjakan dalam 3 arah. Pertama, kota Jiangnan memiliki pemandangan yang indah. Kami akan berinvestasi di perusahaan pariwisata lokal, dengan fokus pada industri pariwisata. Kedua, akan didirikan perusahaan hiburan yang fokus mengembangkan industri film dan televisi. Ketiga, basis pengolahan perhiasan akan didirikan di kota Jiangnan. Selain menjadikan dirinya lebih kuat dan besar, juga akan menyediakan bahan baku dan produk kepada perusahaan perhiasan grup Kunpeng di kota Hong Kong." Petik 2. Arah investasi diumumkan, dan ada tepuk tangan lagi. Semua bos yang terlibat dalam industri ini tersenyum dan menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Gao. Hal ini terutama berlaku untuk grup Qin. Qin Dongliang dan Qin Guowei sangat senang sehingga mereka tidak bisa membuka mulut lebar-lebar. Nah, sekarang keluarga Qin adalah pemimpin dalam industri perhiasan dan batu giok di kota. Jiangnan Lin Group harus menjadi pilihan pertama. Anda pasti sudah menebak bahwa grup saudara kami akan berinvestasi, 20 miliar, kami pasti akan mencari mitra di kota Jiangnan. Kami akan menentukan dengan siapa kami akan bekerja sama pada langkah selanjutnya. Ada 2 hal yang perlu saya umumkan kepada Anda terlebih dahulu.
Mendengar. Masih ada permintaan? Masa langsung terdiam? Semua orang ingin mendengar apakah itu ada hubungannya dengan dia. Gao Daqiang berkata, permintaan pertama adalah Brother Group menolak bekerja sama dengan Tian Group. Pada saat yang sama, atas nama keluarga Gao, saya secara resmi mengumumkan bahwa semua kelompok dan industri yang memiliki hubungan kerja sama dengan grup Tian akan dikecualikan oleh kelompok saudara dan keluarga Gao. Petik 2. Boom. Tempat pertemuan tiba-tiba menjadi kacau. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Titik. Mengapa Tian Group dikecualikan? Lalu apakah saya masih bisa melanjutkan bisnis dengan keluarga Tian? Apakah kamu perlu bertanya? Keluarga Tian hanya memiliki beberapa miliar properti. Bahkan tidak bisa bersaing dengan kelompok saudara, apalagi melawan seluruh keluarga Gao. Petik 2. Siapa tahu, keluarga Tian pasti telah menyinggung Gao Jiajun. Kalau tidak mereka akan tersinggung, tidak akan ditekan oleh keluarga Gao. Di saat semua orang berbisik dan berbicara, wajah cantik Tian Ruyi, yang selalu tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia bertanggung jawab atas urusan penting keluarga Tian, terutama dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempersiapkan kerjasama dengan keluarga Gao, jadi dia tidak tertarik. Mengetahui masalah yang ditimbulkan Tian Seng. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri dan kekuatan keluarga Tian, dia pasti akan melakukannya mendapatkan sesuatu dalam upacara investasi hari ini, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Keluarga Tian juga dianggap sebagai keluarga teratas di kota Jiangnan, tetapi memiliki aset terbesar hanya 3 hingga 4 miliar, tetapi masih tidak sebanding dengan keuangan raksasa Gao Jiajun. Setelah terkejut, dia dipenuhi dengan keraguan. Bagaimana keluarga Tian menyinggung Gao Jiajun? Mengapa mereka melakukan investasi sebesar 20 miliar? Tanda tanya, perusahaan manapun yang memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Tian. Ini hanya untuk membunuh keluarga Tian. Namun, dia tidak bereaksi berlebihan, juga tidak bertindak gegabah, yang merupakan akar permasalahannya. Masalah ini harus diketahui. Setelah semua orang terkejut, Gao Daqiang berkata, persyaratan kedua adalah bahwa dalam industri perhiasan, mitra pilihan perusahaan investasi saudara kita adalah grup Qin. Mendengar ini, Qin Dongliang segera menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan Qin Guowei di sebelahnya juga menjadi semakin bangga. Sebelumnya, grup Qin hanya kuat di kota Jiangnan, dan masih kecil dan menyedihkan dibandingkan dengan keseluruhan dari Tiongkok. Tetapi jika memanfaatkan keluarga Gao, jalur ini berbeda, ia akan segera meninggalkan provinsi Jiangnan, dan bahkan meninggalkan Tiongkok, dan pergi ke kota pelabuhan untuk menjalankan bisnis. Grup Qin. Daqiang terus berkata, tetapi izinkan saya mengumumkan sesuatu, grup Qin. Grup tersebut ingin bekerja sama dengan Brother Investment Company. Semua persyaratan lain dapat dinegosiasikan, tetapi Qin Cucu harus menjadi presiden grup tersebut. Ini adalah syarat yang perlu dan tidak ada ruang untuk negosiasi, jika tidak kami akan menolak kerjasama. Petik 2. Bab 297 Kondisi kedua. Setelah syarat kedua disampaikan, terjadi keributan lagi. Senyuman Qin Dongliang dan Qin Guowei langsung membeku di wajah mereka. Terutama Qin Guowei, dia tidak akan bisa mencapai posisi presiden tanpa dukungan Qiao Lina sebelumnya. Tapi sekarang keluarga Gao tiba-tiba berubah dan mendukung Qin Cucu. Rasanya seperti aku baru saja melayang di langit, tapi tiba-tiba jatuh ke tanah dengan cipratan. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak, kenapa? Mengapa kamu keluarga Gao mengusulkan kondisi yang berlebihan seperti itu? Gao Daqiang meliriknya, ini adalah syarat kerja sama perusahaan saudara kita, apa yang salah dengan itu? Jika kami setuju, kami akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Jika kami tidak setuju, kami akan putus. Dengan sumber daya keuangan kami dapat sepenuhnya mendukung Qin Cucu untuk mendirikan perusahaan perhiasan lagi saatnya tiba. Saya, Qin Guowei marah tetapi dikritik. Dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangannya hingga 3 miliar aset yang bisa dibandingkan. Apa yang ingin dia katakan dihentikan oleh Qin Dongliang. Dia berhenti. Lupakan saja, jangan khawatir, saya akan pergi mencari Tuan Gao nanti dan kita bisa membicarakannya lagi. Petik 2.
Qin Guowei tidak berkata apa-apa, tapi hatinya terangkat. Karena keluarga Gao telah mengumumkan kondisi ini di depan umum, ruang untuk penebusan sangat kecil. Jika keluarga Gao benar-benar mendukung Qin Cucu, saya khawatir dia tidak akan bisa melakukannya, duduk di posisi presiden. Seperti yang dikatakan Gao Daqiang, keluarga Gao sepenuhnya mampu mendukung Qin Cucu untuk membangun perusahaan perhiasan. Lain Dongliang pada akhirnya, Qin Cucu memandang Ye Bufan dan berkata, Xiao Fan, apakah kamu meminta Daqiang melakukan ini? Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa alasan menindas keluarga Tian adalah karena Tian Seng menyinggung Gao Jiajun. Maka syarat kedua sepenuhnya karena Ye Bufan, jika tidak, tidak akan ada alasan. Ye Bufan berkata, saya belum punya waktu untuk berbicara denganmu. Qiang berkata bahwa dia mungkin ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Tidak peduli apa, posisi presiden grup Qin pasti akan diperoleh kembali untukmu. Setelah itu, beberapa prosedur dilakukan secara berurutan. Di penghujung upacara penanaman modal, Gao Jiajun tidak langsung keluar. Sebaliknya, ia mengutus seseorang untuk memanggilnya ke kantor di pusat konvensi dan pameran. Setelah masuk, Gao Jiajun dan Gao Daqiang sudah menunggu di sini. Paman Gao, ada apa? Sekarang, setelah keluarga Gao Daqiang bersatu kembali, Ye Bufan secara alami mengubah namanya menjadi Gao Jiajun karena senioritasnya. Tentu saja ada sesuatu, lihat ini. Gao Jiajun tersenyum dan mengirimkan setumpuk dokumen kepadanya. Ye Bufan mengambilnya dan membukanya dengan bingung. Ternyata itu adalah kontrak ekuitas. Isi spesifiknya adalah dia memiliki 51% ekuitas Brother Investment Company. Menurut untuk investasi 20 miliar menghitung jumlahnya, 51% ekuitas ini lebih dari 10 miliar koin Huaxia. Gao Jiajun tersenyum dan berkata, tahukah Anda mengapa saya mengatakan Daqiang adalah presidennya? Karena Anda adalah ketuanya, dia memiliki 49% saham, dan Anda memiliki 51% saham Brother Investment Company. Ye Bufan sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan Gao, ini sama sekali tidak mungkin. Saya tidak dapat mengambil bagian ini. Anda harus menyerahkannya kepada Daqiang. Petik 2. Gao Daqiang berkata, Xiao Fan, tahukah Anda mengapa saya menamai perusahaan itu perusahaan investasi bersaudara? Hanya karena kita saudara yang baik, kenapa kamu begitu sopan? Gao Jiajun berkata, inilah maksud kami, ayah dan anak. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya kali ini, tetapi juga membantu keluarga kami bersatu kembali. Ini dapat dianggap sebagai biaya pengobatan saya. Petik 2. Ini, Ye Bufan masih ingin menolak, Gao Daqiang berkata, Xiao Fan, apakah kamu masih menganggapku sebagai saudaramu? Ini, Ye Bufan ragu-ragu dan berkata, oke, saya akan memegang ekuitasnya dulu, tetapi saya telah setuju bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan. Saya hanya seorang dokter dan tidak pandai dalam hal ini. Petik 2. Oke, Gao Jiajun berkata, saya awalnya menggunakan perusahaan ini untuk berlatih Daqiang. Jika dia benar-benar menemani saya, maka Anda, ketua, harus membayarnya. Secara diam-diam, tidak masalah jika dia memiliki ayah yang baik. Sama saja, sebenarnya menggunakan perusahaan bernilai 20 miliar untuk berlatih. Dia berkata, baik Daqiang dan saya tidak mengerti bisnis, perusahaan harus menemukan manajer yang baik. Gao Daqiang berkata kepada Qin Cucu, Cucu, kenapa Anda tidak menjadi manajer umum perusahaan kami? Daqiang, terima kasih Anda atas kebaikan Anda. Qin Cucu berkata, tetapi grup Qin adalah kerja keras saya, dan saya belum mau menyerah. Gao Daqiang menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Sekarang saya ingin mencari keberadaan satu. Sangat sulit untuk menemukan manajer yang baik yang mampu dan dapat dipercaya. Qin Cucu berkata, grup Kunpeng Paman Gao memiliki banyak bakat, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan manajer. Sambil tersenyum, saya telah mengatakan bahwa perusahaan ini untuk Daqiang. Kecuali untuk investasi 20 miliar, saya tidak akan berpartisipasi dalam hal lain.
Ye Bufan melihat bahwa ini adalah untuk menjadi orang yang kuat dan mengembangkan kemampuannya sehingga dia dapat mewarisi semua urusan keluarga Gao di masa depan. Dia berkata, saya memiliki kandidat yang bagus. Gao Daqiang berkata, bagus sekali. Menurut Anda siapa yang cocok? Dia tidak belajar keuangan, dan dia benar-benar bingung untuk mengambil alih perusahaan sebesar itu. Perusahaan tiba-tiba ada kebutuhan mendesak akan manajer yang kuat untuk berbagi beban. Ye Bufan berkata, Lu Bengxia. Gao Daqiang berkata dengan heran, apakah dia yang meminum obat di Xinglinyuan? Ya, itu dia. Ye Bufan berkata, Lu Bengxia tidak hanya ahli dalam keterampilan medis, tetapi juga seorang jenius finansial. 17 tahun itu, saya kuliah di Universitas Harvard di negara M untuk belajar administrasi bisnis. Dia belajar di Universitas Harvard selama 3 tahun berturut-turut dan menduduki peringkat pertama dalam kursus profesional setiap tahun untuk merekrutnya dengan gaji tinggi, dan sama sekali tidak ada masalah dengan kemampuannya, meskipun dia kurang memiliki pengalaman, tapi saya bisa membiarkan cucu dan An Yimo membantu memimpin segera. Dia sangat menghargai bakat finansial Lu Bengxia. Dia sebelumnya memiliki ide untuk membiarkannya pergi ke Longteng Pharmaceutical. Tapi kemudian An Yimo datang, jadi itu disimpan. Gao Daqiang berkata, bagus sekali. Katakan padanya dan biarkan dia datang bekerja di tempat saya secepat mungkin. Beberapa orang sedang berbicara ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu di luar. Silakan masuk. Setelah Gao Jiajun selesai berbicara, pintu terbuka dan Qin Dongliang masuk bersama Qin Guowei. Setelah Qin Dongliang memasuki pintu, dia sedikit terkejut saat melihat Ye Bufan dan Qin Cucu, lalu berkata kepada Gao Jiajun dengan sangat hormat, halo, Tuan Gao. Bernilai miliaran, seseorang memiliki aset lebih dari 100 miliar, dan status kedua pihak tidak sebanding sama sekali. Gao Jiajun segera memahami tujuannya, namun tetap bertanya, Tuan Qin, ada apa? Karena hubungan Ye Bufan, dia bahkan tidak membiarkan kakek dan cucunya duduk. Qin Dongliang tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan masih berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Gao, saya ingin berbicara tentang kerjasama antara kedua perusahaan. Sebelum dia selesai berbicara, Gao Jiajun menyela dan berkata, masalah ini tidak perlu. Katakan padaku, anakku sepenuhnya bertanggung jawab atas perusahaan investasi Broter, kamu bisa bertanya padanya. Qin Dongliang menoleh ke Gao Daqiang dan berkata, Presiden Gao, aku ingin bertanya apakah kondisi kita kerjasamanya bisa diubah. Cucunya sangat baik dan pasti bisa membuat kerjasama kedua keluarga berjalan dengan baik. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tetap lebih memilih cucunya untuk bertanggung jawab atas keluarga Qin. Bab 298 Kemarahan Tian Rui. Wajah Gao Daqiang menjadi dingin dan dia berkata, Tuan Qin, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas di atas panggung. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam kondisi ini. Kita harus membiarkan Qin Cucu menjadi presiden, jika tidak, tidak ada kemungkinan kerjasama. Ini, Qin Dongliang tidak menyangka bahwa sikap Gao Daqiang akan tetap begitu tegas. Qin Guowei melirik Ye Bufan di sebelahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Gao, apakah pria bernama Ye mengatakan hal-hal buruk tentang saya kepada Anda? Sejujurnya, kemampuan saya tidak lebih buruk dari Qin Cucu. Selama kedua perusahaan bekerja sama, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Qin Dongliang kemudian berkata, ya, Tuan Gao, meskipun Cucu luar biasa, cucu saya juga baik. Gao Daqiang melirik mereka berdua, lalu menunjuk ke arah Ye Bufan berkata, meskipun kita semua sudah saling kenal sebelumnya, saya tetap ingin memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah saudara baik saya, yang juga merupakan ketua Broter Investment Company dan bos perusahaan dengan 51 saham. Qin Dongliang dan Qin Guowei tercengang. Mereka merasa seperti disambar petir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan adalah ketua perusahaan investasi. Berapa harga 51 saham? Bagaimana dia, seorang dokter muda, mendapatkan begitu banyak saham di Broter Investment Company? Tapi bagaimanapun juga, tidak perlu mengatakan apapun saat ini.
tidak ada ruang untuk keringanan dalam masalah ini. Saat ini, Qin Dongliang sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia tersenyum pada Gao Jiajun dan yang lainnya dan berkata, "Permisi, mari kita kembali dan mendiskusikannya." Setelah mengatakan itu, dia memimpin Qin Guowei menuju pintu. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, Qin Guowei tiba-tiba tersandung dan jatuh. Ye Bufan tidak jauh darinya, dia melangkah maju untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Menyentuh porselen." Qin Guowei merasa malu dan marah, memberinya tatapan galak, lalu berjalan keluar dengan cepat. Di kediaman villa keluarga Tian, Tian Rui berdiri di depan Tian Pojun dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Apa yang terjadi? Beri aku penjelasan." Tian Pojun sangat sombong di luar dan dianggap sebagai anak yang luar biasa di antara ketiganya generasi keluarga Tian. Tapi dia hanya takut pada saudara perempuannya. "Kakak, jangan marah. Tolong dengarkan aku pelan-pelan. Jangan marah, tolong beritahu aku mengapa kamu tidak marah. Di depan begitu banyak orang, keluarga Tian kita dikucilkan oleh keluarga Gao, dan kita semua dalam aib. Meskipun beberapa jam telah berlalu, dan Tian Rui masih marah, ini bukan hanya masalah muka, ini terkait dengan kepentingan inti keluarga kami. Untuk bekerja sama dengan kami, tetapi juga sepenuhnya menekan kami. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk bertahan hidup di kota Jiangnan mulai sekarang." Tian Pojun menundukkan kepalanya, tampak malu, tetapi tidak berani mengatakannya apapun. Setelah mendapat kabar kemarin bahwa Tian Seng telah ditangkap, dia bekerja secara diam-diam. Awalnya dia ingin menunggu sampai Tian Seng ditangkap sebelum memberitahu Tian Rui, tetapi dia tidak menyangka balas dendam keluarga Gao akan datang begitu cepat. Setelah memarahi Tian Rui, dia bertanya, "Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Gao memiliki pendapat yang begitu besar terhadap keluarga Tian kita?" "Kakak, sudah kubilang jangan marah, itu saja." Tian Pojun tidak berani menahan diri sama sekali, dan menceritakan bagaimana Tian Seng membius An Yimo di bar dan memiliki konflik langsung dengan Ye Bufan. Dia terus berbicara tentang bagaimana dia membawa orang ke restoran untuk menimbulkan masalah kemarin dan memanfaatkannya koneksinya untuk menangkap Gao Jiajun dan putranya. Omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, sebuah mulut besar menamparkan wajahnya. Tian Seng tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan makan, minum, pelacur, berjudi, dan berhubungan seks dengan wanita. "Lupakan wanita, kenapa kamu masih main-main?" Tian Rui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk Tian Pojun dan mengutuk, "Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apa? Apa yang terjadi dengan seluruh keluarga kita hanya karena seorang wanita? Kamu berani menangkap keluarga Tian kita, kan?" Tian Pojun berbisik, "Kak, jangan marah. Awalnya kami mengira Ye Bufan hanyalah seorang dokter muda. Siapa tahu dia akan bersama Gao Jiajun. Dan Gao Jiajun pergi sendirian kemarin, bahkan tanpa pengawal. Tidak ada yang menyangka ini terjadi. Saya tidak menyangka ini. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Gao sudah mulai memblokir keluarga Tian kita. Jika ini terus berlanjut, kalian semua harus meminum angin barat laut." Menjadi gila. Dia tidak menyangka akan menimbulkan bencana sebesar itu hanya karena Tian Seng membius seorang wanita. Tian Pojun tidak menyangka masalah ini menjadi begitu serius dan berkata, "Saudari, percuma saja marah sekarang. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk memulihkan kerugian keluarga Tian sebanyak mungkin. Terlebih lagi, Tian Seng sekarang dikirim ke pusat penahanan. Kita harus menemukan cara untuk mengeluarkannya. Apapun yang terjadi, kita harus membiarkan dia tinggal di dalam untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan masalah bagi kita sepanjang hari." Tian Rui mengertakkan gigi, jika bukan karena dirinya sendiri. Kakak kandungnya ingin membunuh Tian Seng, si pembuat onar. Tian Pojun berkata, "Apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Gao? Bagaimana kalau kita mencari seseorang untuk menengahi, atau datang untuk meminta maaf?" Saat ini,
Seorang asisten berpakaian profesional masuk dari luar dan menyerahkan setumpuk informasi Tian Rui. Nona, informasi yang Anda minta untuk diselidiki telah diselesaikan. Tian Rui mengambil informasi tersebut, membacanya dengan cermat dari awal hingga akhir, dan kemudian berkata, Anda biasanya menganggap diri Anda pintar, tetapi Anda belum melihat kuncinya, poinnya. Di mana? Tian Pojun berkata, bukankah itu keluarga Gao? Gao Jiajun, seorang Taipan Hong Kong yang kuat, dibawa ke kantor polisi. Pasti karena ini dia membuat marah keluarga Tian kita. Itu bukan kuncinya sama sekali. Kuncinya adalah Ye Bufan. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang dokter muda, apakah dia masih bisa mempengaruhi keputusan keluarga Gao? Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kemampuan Tian Rui masih sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Dia telah menyelidiki secara menyeluruh perubahan terkini dalam keluarga Gao dan memberitahu Tian Pojun dari awal hingga akhir. Terakhir, dia berkata, dilihat dari masalah ini, Ye Bufan tidak hanya menyelamatkan nyawa Gao Jiajun, tapi juga membantunya menemukan istri dan putranya yang telah lama hilang. Meskipun Anda melakukan kesalahan itu dan membawanya ke kantor polisi, di saat yang sama, itu membantu mereka berdamai sebagai suami dan istri. Saya rasa Gao Jiajun tidak begitu marah. Tian Pojun berkata. Lalu mengapa dia memblokir keluarga Tian kita? Bufan. Dia melampiaskan amarahnya pada Ye Bufan. Ini, meskipun Tian Pojun tidak mau mengakuinya, itu masuk akal setelah memikirkannya. Saudari, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tian Rui berkata, jika kita ingin mengubah perintah pelarangan keluarga Gao, hanya ada satu cara yang harus dilakukan, dan itu adalah menjalin hubungan baik dengan Ye Bufan. Berbicara dengan keluarga Gao dan putranya, larangan kami telah dicabut. Tian Pojun berkata dengan ekspresi malu, tetapi dengan hal-hal seperti ini, tampaknya tidak akan mudah bagi kami untuk memiliki hubungan baik dengan dia. Tian Rui berkata, masalah ini harus diselesaikan. Serahkan saja padaku dan jangan khawatir. Yang harus kamu lakukan hanyalah menahan keluarga Tian dan jangan pernah memprovokasi Ye Bufan lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Tian Pojun berkata, saya mengerti, saudari. Ini adalah tempat di mana hal-hal penting dibicarakan pada hari kerja. Hanya anak inti dari keluarga Qin yang bisa masuk. Setelah duduk di kursi dalam diam beberapa saat, dia berkata kepada Qin Guowei, sekarang semuanya sudah mencapai titik, kamu hanya bisa melepaskan posisimu sebagai presiden. Bab 299, Gila. Tidak, kakek, kamu tidak bisa melakukan ini. Qin Guowei berkata dengan penuh semangat, saya baru saja menjadi presiden sementara selama beberapa hari, dan saya telah setuju bahwa Dewan Direksi akan diadakan besok untuk diatur. Jika saya dicopot dari jabatan presiden sekarang, di mana saya akan berada di masa depan. Ada kemungkinan. Qin Dongliang berkata dengan sabar, keluarga Gao telah mengajukan kondisi ini, dan kami tidak punya pilihan selain membiarkan cucu menjadi presiden terlebih dahulu. Tapi, jangan khawatir, Anda adalah satu-satunya cucu saya, dan keluarga Qin cepat atau lambat akan datang. Itu milik Anda. Setelah kita memperkuat kerjasama kita dengan keluarga Gao, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkan kembali posisi presiden. Petik 2. Kakek, kondisi keluarga Gao benar-benar tidak masuk akal. Kita bisa menolaknya saja, tidak perlu menyetujuinya. Mereka memang sangat cemas dan mengetahui situasinya saat ini. Dengan kemampuan dan keterampilan Qin cucu, selama dia melepaskan posisinya sebagai presiden, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Selain itu, ada Ye Bufan yang tidak terlihat di sampingnya. Orang ini bahkan bisa mendapatkan bagian dari keluarga Gao. Dengan dukungannya, dia bukanlah tandingannya apapun yang terjadi. Wajah Qin Dongliang menjadi gelap dan dia berkata, Guowei, kamu sangat mengecewakanku. Apa yang kamu bicarakan? Bekerja sama dengan keluarga Gao adalah kesempatan sekali dalam satu abad bagi keluarga Qin kita. Sekarang kita telah menemukannya, kita tidak boleh melewatkannya. Sebagai pewaris keluarga Qin, Anda harus belajar menanggung penghinaan dan menanggung keluhan selama beberapa tahun.
Jika keluarga Qin menjadi lebih kuat dan lebih besar di masa depan, itu semua akan menjadi milik Anda. Apakah perlu terlalu cerewet dengan seorang wanita? Petik 2. Itu perlu, tentu saja perlu. Suara Qin Guowei tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Apakah menurut Anda dengan metode Qin Cucu, saya bisa mendapatkan kembali posisi presiden? Jika aku menyerahkannya, saat kamu mati, seluruh grup Qin akan menjadi miliknya dan Ye Bufan. Sekarang giliranku. Pandangan pendek, apa yang kamu takutkan memegang saham keluarga Qin? Keuntungan yang akan kamu ambil. Qin Guowei jelas marah dengan sikap Sun Zi, dan dia berkata dengan tidak puas, Oke, masalah ini sudah diselesaikan. Saya akan mencalonkan Qin Cucu sebagai presiden pada rapat dewan besok. Anda dapat beristirahat di rumah, untuk sementara. Kakek, ini tidak adil. Saya baru saja mengambil posisi presiden, dan saya masih di sini. Anda tidak dapat menghapusnya sebelum saya dapat mengubahnya. Dan suaranya menjadi semakin nyaring. Untungnya, ruangan rahasia ini dibangun khusus dan memiliki insulasi suara terbaik, sehingga tidak ada orang di luar yang dapat mendengarnya. Sombong, ini semakin keterlaluan. Bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Orang tuaku belum mati. Kapan giliranmu untuk mengambil keputusan terakhir dalam keluarga Qin? Qin Dongliang telah bersikap keras sepanjang hidupnya dan sangat tidak puas dengan sikap cucunya saat ini. Kalau begitu kamu mati saja. Ekspresi Qin Guowei tiba-tiba menjadi gila. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu mengeluarkan jarum suntik dari kotak itu. Tua abadi, kamu memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Ekspresi Qin Dongliang berubah drastis. Tentu saja saya ingin mengirim Anda ke barat, kalau tidak, bagaimana saya bisa duduk di posisi presiden? Setelah Qin Guowei selesai berbicara, dia berjalan ke arah Qin Dongliang dengan jarum suntik dan mengulurkan tangan untuk menjepitnya di kursi. Qin Dongliang ingin berjuang, tetapi sayangnya usianya sudah hampir 80 tahun, sedangkan Qin Guowei masih muda dan kuat. Dia bukan tandingannya. Lehernya tersangkut dan dia ditekan di kursi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar. Kilatan keganasan melintas di mata Qin Guowei, dan dia menusuk leher Qin Dongliang dengan jarum suntik, mendorong dengan jari-jarinya, dan cairan merah muda dengan cepat disuntikkan ke tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Guowei mengeluarkan jarum suntik dan mundur 2 langkah. Qin Dongliang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan berteriak dengan marah, binatang kecil, apa yang telah kamu lakukan padaku? Qin Guowei memainkan jarum suntik di tangannya dan berkata, Kakek, ini ramuan khusus yang aku beli dari negara M. Kamu akan mati karena infark miokard mendadak 5 menit setelah penyuntikan, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Jadi jangan marah, itu akan mempercepat peredaran darah, dan kamu mungkin tidak bisa bertahan bahkan 5 menit. Qin Dongliang berkata singkat. Setelah tertegun, dia meraung dengan marah lagi, kamu binatang kecil, aku telah begitu baik padamu, dan kamu benar-benar ingin membunuhku. Oke, apakah kamu baik padaku? Kamu ingin menyerahkan posisi CEO bagi wanita. Jalang itu, wanita, kamu berani mengatakan bahwa kamu baik padaku. Keluarga Qin adalah milikku, dan posisi presiden adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Teriakan itu, Qin Guowei tampak hampir gila. Binatang kecil yang gila dan gila. Berpikir bahwa dia hanya punya beberapa menit lagi untuk hidup, Qin Dongliang berteriak, bahkan jika kamu membunuh kakekmu sendiri, apakah kamu tidak takut dengan guntur dan kilat? Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri, yang meminta Anda untuk terus membina Qin Cucu, dan yang meminta Anda menyerahkan posisi wakil presiden kepadanya. Awalnya, saya tidak ingin membunuh Anda bunuh Qin Cucu. Kamu masih berguna bagiku. Sayang sekali pembunuh yang aku pekerjakan beberapa waktu lalu gagal. Salah satu dari kalian berdua harus mati. Karena dia belum mati, maka kamu mati. Adalah orang yang mempekerjakanku beberapa waktu lalu. Sungguh hal yang tidak manusiawi, dia bahkan ingin membunuh saudara perempuannya sendiri. Kata Qin Dongliang dan terbatuk-batuk dengan putus asa.
Kejadian ini sangat menjengkelkannya sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa cucu kesayangannya akan menjadi seperti itu, seperti ini. Serigala bermata putih. Sangat kecewa dan tua, dia kehilangan kekuatan untuk berdiri dan terjatuh di kursinya dengan bunyi gedebuk. Kamu mencari kematian. Mengapa kamu mencoba mencuri barang-barangku? Mengapa kamu mencoba menghentikanku menjadi presiden? Jika kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan mati. Kamu, milik Qin Dongliang wajahnya penuh amarah, dan dia ingin mengutuk beberapa kata lagi. Tetapi ketika matanya berputar ke atas, napasnya menjadi cepat, dan tubuhnya mulai bergerak-gerak. Sepertinya efek obat ini cukup bagus. Qin Guowei tidak merasa bersalah karena membunuh kakeknya. Dia meletakkan jarum suntik itu ke tanah, menginjaknya 3 kali dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, lalu melemparkan pecahannya ke dalam toilet kamar mandi dan menyiramnya. Setelah melakukan semua ini, dia membuka pintu dan keluar. Ekspresinya segera menjadi sangat cemas, dan dia berteriak dengan putus asa, "Dokter Zhao, cepatlah datang, Dokter Zhao, kakek saya sakit." Petik 2 tanda tanya. Petik 2. Mendengar tangisannya, seorang dokter parubaya berusia 40-an atau 50-an berlari membawa kotak obat di tangannya. Dia adalah Zhao Kai, dokter keluarga dari keluarga Qin. Di belakangnya, anggota keluarga Qin lainnya juga mendengar suara itu. Ayah Qin cucu, Qin Dajiang dan ayah Qin Guowei, Qin Dahai berlari bersama. Orang-orang ini bergegas ke ruang rahasia bersama. Pada saat ini, Qin Dongliang sedang sekarat di kursi. Zhao Kai mengambil peralatan medis dan memulai pertolongan pertama, tapi sayangnya sudah terlambat. Mata Qin Dongliang membelalak, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Qin Guowei dengan gemetar. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Pada akhirnya, dia memutar matanya dan mati. Tentu saja dia tahu apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Pada saat itu, hatinya berdebar-debar, takut kakeknya akan memberitahunya bahwa pembunuhnya adalah dia. Melihat lelaki tua itu benar-benar mati, Qin Guowei menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, "Kakek, silakan pergi. Saya pasti akan menjadi presiden keluarga Qin dan tidak akan membiarkanmu turun." Dengarkan dia dengan mengatakan ini, orang lain di keluarga Qin juga berpikir bahwa lelaki tua itu hanya ingin mengungkapkan keinginan terakhirnya dan membiarkan Qin Guowei menjabat sebagai presiden keluarga Qin. Bab 300 Wanita Tua dari Keluarga Qin. Zhao Kai bekerja mati-matian pada Qin Dongliang, terus-menerus melakukan berbagai tindakan pertolongan pertama, tetapi sayangnya tidak ada tanggapan. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata kepada semua orang di keluarga Qin, orang tua itu sudah benar-benar pergi. Mari kita bersiap untuk pemakamannya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki lagi di pintu, dan seorang berambut putih wanita tua berjalan pergi dengan bantuan seorang pengasuh. Dia adalah istri dari Qin Dongliang dan ibu dari Qin Dajiang dan Qin Dahai, Hai Yulan. Di masa lalu, Qin Dongliang memiliki status dan kekuasaan tertinggi di keluarga Qin, tetapi yang paling ditakuti semua orang adalah wanita tua di depan mereka. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, Hai Yulan masih memiliki sifat pemarah, mendominasi, sombong, dan tidak masuk akal. Mendengar sesuatu terjadi pada lelaki tua itu, Hai Yulan juga bergegas mendekat. Melihat Qin Dongliang yang tidak bergerak, dia berkata kepada Zhao Kai, "Dokter Zhao, bagaimana kabar lelaki tua saya?" Pria tiba-tiba kejang. Dia meninggal karena infark miokard. Ekspresi kesedihan melintas di wajah Hai Yulan, dan kemudian dia berkata, meskipun lelaki tua itu sedikit lebih tua, dia selalu dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengalami kejang, penyakit jantung. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengalami infark miokard? Zhao Kai bertanya pada lelaki tua ini. Sang istri juga sangat ketakutan dan berkata dengan ekspresi hati-hati, meskipun lelaki tua itu biasanya dalam keadaan sehat, bukan berarti begitu, dia tidak akan menderita infark miokard. Penyakit ini dapat disebabkan oleh rangsangan eksternal atau pola makan dan faktor lainnya. Hai Magnolia menoleh untuk melihat semua orang di keluarga Qin, berteriak dengan tegas, "Kamu selalu bersama orang tua itu sekarang, apakah kamu menyinggung perasaannya?" Semua orang tampak tegang, tidak berkata apa-apa,
dan memandang Qin Guowei bersama-sama. Nenek, kamu pasti berduka dan jaga kesehatanmu. Qin Guowei melangkah maju dan meraih tangan Hai Yulan, memasang ekspresi sedih dan berkata, kakek baru saja bersamaku, dan kami berdua sedang mendiskusikan berbagai hal di dalam ruang rahasia. Menghadapi cucu kesayangannya, ekspresi wanita tua itu sedikit melembut. Apa yang terjadi? Mengapa kakekmu tiba-tiba jatuh sakit? Qin Guowei menghela nafas dan berkata dengan marah, sebenarnya, kakek dibunuh oleh cucu. Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, dan Qin Dajiang berkata dengan gugup, Xiao Wei, apa yang kamu katakan? Cucu tidak ada di rumah akhir-akhir ini, mengapa kamu begitu marah pada kakekmu? Xiao Wei belum selesai berbicara. Apa yang kamu katakan dengan tergesa-gesa? Itu semua karena kamu begitu lemah dalam mendisiplinkan gadis itu. Hai Yulan memarahi putranya tanpa pandang bulu. Qin Dajiang adalah orang yang jujur, bahkan sedikit pengecut. Dia biasanya pendiam, tapi sekarang dia malah lebih diam saat menghadapi ibunya yang marah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hai Yulan berkata kepada Qin Guowei lagi, tolong jelaskan masalahnya, apa yang terjadi? Nenek sekali. Qin Guowei menceritakan apa yang terjadi pada upacara peluncuran investasi hari ini, dan akhirnya berkata, Qin cucu melewati gao keluarga saya menekan grup Qin kami, menuntut agar kakek saya memecat saya dari jabatan presiden dan membiarkan dia menjabat sebagai presiden agar dapat bekerja sama dengan keluarga. Qin menjadi presiden keluarga Qin, jadi dia cemas. Dalam kemarahan, dia menderita infark miokard. Sialan. Hai Yulan sangat marah dan membanting tongkat di tangannya ke tanah. Seorang wanita yang akan pergi, menikah cepat atau lambat, akan memberontak. Mentalitas patriarki wanita tua ini sangat dalam berakar. Di matanya, cucunya tidak sebaik cucunya. Alasan mengapa Qin cucu bisa duduk sebagai wakil presiden grup Qin sepenuhnya karena Qin Dongliang menyukai bakatnya dan membuat keputusan yang bertentangan dengan semua pendapat. Jika menurut pemikiran nenek tua, seorang wanita hanya perlu tinggal di rumah dan menunggu untuk menikah di kemudian hari, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja sama sekali, apalagi menjabat sebagai presiden keluarga Qin dan bertanggung jawab atas keluarga, seluruh keluarga. Qin Guowei mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, nenek, jangan marah. Tidak masalah apakah saya presiden atau bukan, tetapi Anda tidak boleh terlalu marah hingga tubuh Anda hancur. Saya telah kehilangan kakek saya, tapi aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Orang ini benar-benar penyanjung. Beberapa air mata keluar. Hai Yulan berteriak kepada Qin Dajiang, bos, kamu pecundang. Putri baik yang kamu didik sebenarnya memaksa ayahmu mati. Meskipun Qin Dajiang merasa ada yang tidak beres, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Tidak seperti Qin Dajiang, Qin Dahai adalah generasi kedua yang kaya dan playboy. Dia secara alami tahu bagaimana membantu putranya berbicara saat ini. Dia berkata, saudaraku, apa yang ibu katakan benar. Kamu terlalu memanjakan cucu, dan kamu bahkan dapat melakukan hal ekstrim seperti itu. Aku tidak mengerti, apa yang bisa diraih sebagai seorang wanita. Posisi dari presiden hanya itu seharusnya menjadi kursi Xiao Wei kita. Hai Yulan berteriak dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Hubungi Qin cucu dan suruh dia segera kembali. Saya ingin menyelesaikan ini dengannya. Akun. Di dekatnya, matanya terus bergerak, memikirkan hal terbaik apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Qin Dajiang hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon putrinya. Ye Bufan dan keduanya meninggalkan upacara, dan Qin cucu berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, terima kasih banyak. Saya pikir Anda mengatakan Anda akan membantu saya mendapatkan kembali posisi presiden keluarga Qin hanya sebagai penghiburan, tetapi saya tidak melakukannya. Saya tidak berharap Anda benar-benar melakukannya. Dia melirik wanita yang bersemangat itu dan berkata sambil tersenyum, ini baru permulaan. Masih terlalu dini bagi Anda untuk bahagia. Sebenarnya, ini sama sekali tidak dini, kata Qin cucu. Saya paling mengenal kakek. Dia dan nenek berbeda. Meskipun Qin Guowei penting di mata kakek, yang paling penting adalah masa depan keluarga Qin. Jika tidak,
dia tidak akan membiarkan saya menjabat sebagai wakil presiden. Sekarang Gao keluarga telah memberikan begitu banyak tekanan padanya, dia pasti akan menggantikan Qin Guowei dan membiarkan saya mengambil posisi presiden. Ye Bufan berkata, semuanya hanya spekulasi sampai tidak ada hasil, dan saya dapat melihat bahwa sepupu Anda sangat baik, orang yang ambisius, dan dia tidak akan melepaskan posisi presiden. Qin cucu berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kakek memiliki otoritas absolut dalam keluarga Qin, kami harus mengalah meskipun dia tidak mau. Dia penuh percaya diri dan sedang berbicara dengan penuh semangat ketika telepon di tangannya tiba-tiba berdering. Dia bangkit. Melihat panggilan itu dari ayahnya, dia menekan tombol jawab. Di sisi lain telepon, Qin Dajiang berkata dengan suara rendah, "Cucu, tolong cepat kembali. Kakekmu sudah pergi." "Kemana kakek pergi?" Qin cucu, yang berada di tengah kegembiraan, melakukannya tidak sepenuhnya memahami apa maksud Qin Dajiang untuk sementara waktu. Yang paling penting adalah dia baru saja putus dengan Qin Dongliang. Saat itu, lelaki tua itu masih sangat normal, jadi dia tidak memikirkan tempat lain sama sekali. Qin Dajiang berkata lagi, kakekmu baru saja meninggal karena infark miokard. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Qin cucu terkejut. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan preferensi patriarki lelaki tua itu, dia masih memiliki perasaan yang dalam. Saya kaget dan sedih mendengar berita ini. Setelah menutup telepon, dia berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, cepat pergi ke rumahku, kakekku baru saja meninggal. Ye Bufan tidak banyak bicara, segera memutar mobil dan melaju menuju grup Qin dengan kecepatan tinggi.